Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa saffadatis syayatin. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, pemirsa IKD TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tiada bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah keharibaan Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Saudaraku sekalian, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Yang kalau kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, syahrun azmun mubarakun, bulan agung yang begitu banyak berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan yang dimana ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Asyamu faridah wa qiyamul laili tatawwan, puasa diwajibkan dan juga qiyamul lail disunnahkan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan kita kenal juga sebagai syahrus syiyam, bulan puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana yang juga pernah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman sebelum kita. Seperti yang tergambar di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah mewajibkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa, yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, agar kita bisa menjadikan puasa itu ya sebagai sarana bagi kita untuk menuju takwa. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah, ya, orang yang selalu berusaha mentaati segala perintah Allah, watinabu nawahi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selama kegiatan berpuasa itu dilakukan, ada kegiatan yang sifatnya lahiriah, menahan lapar, menahan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ditambah lagi menahan diri dari hubungan seksual selama kita berpuasa. Namun bukan hanya itu yang dilakukan, karena kalau cuma sekedar menahan lapar dan haus saja tidak akan bisa menjadi sarana bagi kita untuk menjadi takwa, apalagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala merancang instrumen yang namanya puasa dengan berbagai rangkaian ibadah di dalamnya. Sehingga Rasulullah SAW pun menyampaikan, Rasulullah SAW pun mencontohkan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang berpuasa. Tentunya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa tersebut. Artinya bukan hanya puasa fisik, namun puasa batini dan puasa ruhi. Kita tahan diri kita dari ngomongin orang, kita tahan diri kita dari hasad, dengki, sombong, dan seterusnya. Termasuk di dalamnya muatan-muatan yang menjadikan diri kita berjalan menuju takwa,
yaitu dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat kita berpuasa. Apa saja itu? Tentunya ketika kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala buka lebar peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala melalui ketaatan. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sapadati syayatin. Jika Ramadan datang, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, pintu surga dibuka lebar, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu, setan-setan diikat. Artinya apa? Kita diberi peluang seluas-luasnya untuk meraih pahala yang banyak, karena pahala ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah diganjar dengan pahala wajib, dan amalan wajib diganjar 70 hingga 700 kali lipat. Itulah yang disebut dengan dibuka lebar pintu surga dan ditutup pintu neraka. Wa ghuliqat abwabun nar. Artinya perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa selama kita berpuasa harus kita tutup. Harus kita tutup dengan rapat dan harus kita jauhi berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sapadati syayatin, dan setan-setan diikat, setan-setan dibelenggu. Artinya peluang untuk melakukan ketaatan kepada Allah lebih besar. Oleh karena itu, jadikan Ramadan sebagai syahrul taat, sebagai bulan ketaatan, sebagai syahrul ibadah, sebagai bulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sia-siakan. Kalau kita ingin jadikan Ramadan ini sebagai sarana bagi kita untuk menuju takwa, maka dari itu ambillah segala peluang yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Rasul, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Di samping itu, Ramadan punya banyak nama. Ramadan disebut sebagai syahrul siyam, bulan puasa. Ramadan juga disebut sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ramadan juga disebut sebagai syahrul tarbiyah, bulan dimana kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung loh yang mentarbiyah kita supaya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Sampai-sampai dalam hadis qudsi dikatakan semua amalan anak Adam itu untuknya, ila saum, kecuali puasa. Puasa itu untukku, asomuli wa ana ajibi. Aku yang langsung akan memberikan balasan, memberikan penilaian atas puasa yang dilakukan. Pendek kata, hakikat puasa adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat puasa adalah sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa dengan penuh iman dan muhasabah, dia penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang dilakukan di waktu-waktu yang telah lalu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.